Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan coba membahas tentang soal cerita pada kecepatan. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah cerita atau soal-soal jenis soal cerita pada bab kecepatan. Jika sebelumnya kita membahas tentang cara mencari kecepatan itu seperti apa, kemudian merubah atau mengkonversi satuan pada kecepatan itu seperti apa, maka hari ini kita fokus pada soal cerita. Sebelum saya bahas lebih detail cara-cara mengerjakan soal cerita, dulu di bab 1 sudah pernah saya bahas ini tentang bagaimana cara memahami soal cerita. Nah, ketika anak-anak menemukan soal cerita, pastikan anak-anak baca soalnya dengan teliti. Tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga pahami soal per kalimat. Jadi, yang dimaksud soal itu seperti apa, kemudian informasi apa yang bisa kita peroleh dari kalimat-kalimat pada soal cerita. Kemudian silahkan dicatat poin-poin pentingnya dan tentukan cara menghitungnya. Nah, poin 1, poin 2, dan poin 3 ini biasanya lebih kita kenal dengan diketahui dan ditanya. Kemudian poin 4 itu adalah cara kita menjawabnya. Nah, tahapan dalam menyelesaikan soal cerita itu kita punya beberapa tahapan yang sudah pernah saya bahas juga pada bab 1, yaitu untuk mengerjakan soal cerita kita tulis dulu diketahui dan ditanya. Nah, dua poin ini adalah poin yang kita peroleh dari membaca dengan teliti dan mencatat informasi-informasi pentingnya. Setelah ditanya baru kita menjawab. Menjawab di sini adalah memproses menghitung dari apa yang kita ketahui dengan banyak teknik berhitung. Kemudian kalau sudah baru kita simpulkan, atau kita biasanya beri dengan keterangan jadi titik. Nah, begitu. Nah, karena materi kita hari ini adalah soal cerita, di sini nanti saya akan berikan beberapa contoh kasus pada kecepatan. Jadi silakan disimak baik-baik, pastikan anak-anak sudah benar-benar memahami materi kecepatan yang sudah saya bahas minggu lalu. Contoh yang pertama, Pak Arif berangkat pukul 7.00 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pada pukul 07.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Nah, dari soal ini kita bisa catat atau kita bisa cari beberapa poin penting, yaitu apa saja. Kita bisa ini, Pak Arif dia berangkatnya itu pukul 07.00. Kemudian jarak rumahnya ke kantor itu 30 km. Kemudian Pak Arif tiba di kantor itu pada pukul 07.30. Minggu lalu sudah pernah saya bahas, kita punya rumus ini, iya kan? Kita ganti warna dulu. J, K, W. J itu apa? J adalah jarak tempuh. Dan W itu adalah waktu tempuh. K itu adalah kecepatan atau kecepatan rata-rata sama, gitu ya. Nah, dari informasi-informasi penting ini nanti kita gunakan untuk mencari di antara ini apakah yang ditanya nanti jarak tempuhnya
atau waktu tempuhnya, atau kecepatannya, gitu ya. Nah, kita mulai dari ini, dari apa yang ini kita bisa cek bahwasanya poin-poin penting yang bisa kita catat yaitu berangkat pada pukul 7, berjarak 30 km, tiba di kantor pada pukul 7. Sehingga kita bisa tuliskan diketahui, yang diketahui apa? Diketahui berangkat berangkat pada pukul bentar. Oke, yaitu berangkat pada pukul 07.00 dan tiba pada pukul 07.30, yaitu yang ini yang warna biru. Kemudian yang warna merah jarak yang ditempuh. Jarak itu apa kemarin? Jarak yang ditempuh itu kita simbolkan dengan J. Di sini anak-anak boleh nulis jarak yang ditempuh atau cukup ditulis J, artinya jarak tempuh. Bisa kita tulis begini saja. Jarak yang ditempuhnya yaitu 30 km. Nah, dari sini kita sudah tahu apa yang diketahui. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata. Kita bisa tulis K saja atau ditulis berapa kilometer per jam kecepatan yang kecepatan mobil yang dikendarai oleh Pak Arif. Nah, untuk menjawab ini, jawab. Nah, untuk menjawab ini, kalau kita mau mencari K, maka ini kan kita bisa tutup. Berarti kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, dari sini J-nya sudah ada, W-nya waktunya berapa? Nah, waktu itu kan jarak tempuh. Nah, kita coba cari W dulu berarti, karena kita tidak tahu W-nya berapa. Waktu tempuhnya berapa, kan gitu. Yang ini kita hapus dulu. Oke. Nah, mencari waktu tempuh, kita sudah tahu Pak Arif itu berangkat jam 7, tiba jam 7.30. Berarti waktu tempuh atau lama perjalanan juga boleh, yaitu waktu saat dia tiba dikurangi dengan waktu saat dia berangkat. Yaitu berapa? 07.30 dikurangi 07.00. Nah, 07.30 dikurangi 07.00 yaitu 30 menit. Perhatikan di sini. Kita punya waktunya adalah 30 menit. Sementara kecepatan yang ditanyakan itu adalah kilometer per jam. Ini mintanya adalah jam. Maka 30 menit ini kita rubah menjadi 30/60 jam. Sehingga kita punya 1/2 jam. Nah, kita sudah punya waktunya setengah jam. Nah, untuk mencari kecepatan itu kan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya yaitu 30 km dibagi dengan waktunya 1/2 jam. Nah, kilometer per jam itu diperoleh dari sini. Nah, sehingga 30 dibagi 1/2. Berarti kita bisa tulis 30 dibagi 1/2 kilometer per jam. Gini ya. Nah, pembagian kalau yang membagi pecahan berarti dirubah jadi kali 30 dikali 2/1 kilometer per jam. Nah, 30 kali 2 bagi 1 60 kilometer
per jam. Sehingga kita peroleh kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, ini bagian jawab. Jadi, untuk mencari jadi kecepatan rata-rata mobil Pak Arif adalah, jadi kecepatan rata-rata mobil Pak Arif adalah berapa? 60 km per jam. Nah, untuk kita bisa menyelesaikan ini, sekali lagi baca kalimatnya dengan teliti, pahami per kalimat, catat informasi apa saja yang diperoleh, kemudian tentukan rumus. Nah, menentukan rumusnya adalah yang ini. Nah, baru nanti setelah itu kita menghitung. Nah, gitu ya. Setelah itu kesimpulan yang ini. Contoh kasus yang kedua. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, di sini sebenarnya kita bisa dapatkan ini. Sebuah sepeda motor ini kecepatannya berapa yang dikendarai, yaitu 60 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Berarti kita punya waktunya atau waktu tempuhnya adalah 2 jam. Yang ditanyakan apa? Nah, ini berapa kilometer jarak yang ditempuh. Atau kalau kita kasih warna, berarti yang diketahui yang bagian penting-pentingnya yaitu kecepatan rata-rata 60 km per jam, waktu 2 jam, yang ditanya berapa jaraknya. Nah, oke, kita bisa catat, kita tulis diketahui, ditanya jawabnya dulu. Yang diketahui kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berarti kecepatan itu K ya. Kecepatan yaitu 60 km per jam. Kemudian waktu yang ditempuh, waktunya yaitu 2 jam. Nah, ini jam, sudah sama ya. Yang ditanya berapa kilometer jarak yang ditempuh, berarti jarak, J-nya. Jarak yang ditempuhnya berapa? Boleh ditulis panjang, boleh disingkat gini, kalau sudah terbiasa. Nah, untuk mencari jarak, jawab. Rumus mencari jarak adalah gimana? Kalau J-nya kita tutup, berarti kecepatan dikali waktu. Berarti mencari jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Dari sini kita bisa tentukan kecepatannya adalah 60 km per jam dikali waktunya yaitu 2 jam. Nah, jadi jaraknya sama dengan 60 kali 2, 120. Ini jam, kita coret, tinggal kilometer. Sehingga jarak tempuhnya berapa? 120 km. Jadi jarak yang ditempuh ayah Bayu adalah berapa tadi? 120 km. Nah, ini itu adalah jawabannya, kesimpulannya ya. Kita lanjut di contoh yang ketiga.
Pada contoh yang ketiga, kita masih sama. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 45 km. Jika Edo berangkat pukul 08.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Nah, ketika anak-anak kesulitan atau ketika kamu kesulitan menentukan mana yang harus kita catat, maka baca lagi berulang-ulang sampai kamu menemukan, oh, intinya ada di sini. Kalimat pertama kata kuncinya ini, kalimat kedua kata kuncinya ini. Nah, dari ini kita bisa tentukan kata kuncinya yang mana. Untuk kalimat pertama adalah kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 50 km. Kemudian berangkatnya pada pukul 8.15. Yang ditanya pukul berapa Edo tiba di rumah nenek. Nah, untuk menjawab ini kita coba tuliskan diketahui, ditanya, dan jawab terlebih dahulu. Diketahui, yaitu kecepatan rata-rata, berarti K ya. Kecepatannya adalah 45 km. Kemudian jarak kecepatannya itu 60. Nah, 60 km per jam. Kemudian jarak yang ditempuh yaitu jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 45 km. Kemudian ada lagi waktu berangkat pada pukul 08.15. Pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Yang ditanyakan adalah waktu pukul berapa Edo tiba. Berarti tulis saja gini, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek. Nah, untuk menjawab ini, kita kalau misal mau mencari waktu tiba, dia sampainya atau dia tiba di rumah nenek itu jam berapa? Ya, kita harus cari berarti dia berangkatnya jam berapa, kita tambah dengan lamanya dia di perjalanan itu berapa lama. Berarti lama perjalanan. Nah, lama perjalanan itu sama dengan W-nya atau lama waktu tempuhnya tadi. Nah, kalau kita diminta mencari W nggak ada ya. Untuk mencari W berarti jarak dibagi kecepatan. Maka kita bisa cari W itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 45 km. Kemudian dia dibagi, saya bikin ke bawah aja. Sorry, keliru. Jaraknya, oh ya benar, jaraknya 45 bukan 4. Jaraknya adalah 45 km. 45 km. Dibagi kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Nah, kilometer sama kilometer kita coret, jadi kita tinggal punya jam. Ya, 45 per 60. 45 per 60 jam. Nah, 45 per 60 jam itu berapa menit ya? Kita rubah ke menit.
merubah jam ke menit yaitu dengan cara dikali 60, berarti 45 per 60 kita kali 60 menit. Nah, ini diperoleh dari mana? 60 ini diperoleh dari merubah jam menjadi menit. Nah, jangan di skip video ini. Kalau anak-anak skip, mesti anak-anak kelewat keterangan 60-nya dari mana. 60 diperoleh dari merubah jam menjadi menit. Sehingga kita peroleh 45 per 60 kali 60. Habis ya. Berarti tinggal 45 menit. Jadi waktunya adalah 45 menit. Ini waktu tempuhnya. Sehingga dia tiba di rumah nenek yaitu berapa? Berangkatnya pada jam 08.14 15 ya, ditambah dengan 45 menit. Berarti dia tiba pada pukul berapa? Pada pukul 09.00. Sehingga kita bisa tulis kesimpulannya. Jadi Edo tiba di rumah nenek pada pukul 09.00. Nah, sudah ya. Contoh terakhir, kita punya satu kasus yang paling akhir. Ini sebagai akhir dari materi kita. Dengan mengendarai sepeda motor, Paman berangkat dari kota A pukul 07.30 dan tiba di kota B pada pukul 10.00. Jika kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Paman adalah 45 km per jam, berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Dengan cara yang sama seperti soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kita bisa peroleh poin pentingnya, yaitu berangkat dari kota A pukul 07.30, tiba di kota B pada pukul 10, kecepatannya adalah 45 km per jam, dan yang dicari berapa kilometer jaraknya, jarak kedua kota itu. Sehingga kita bisa tuliskan. Oke. Sehingga yang diketahui apa saja? Waktu berangkat yaitu 07.00. Bukan 07.00. Waktu berangkatnya adalah 07.30 ya. 07.30. Kemudian Paman ini tiba di kota tujuan atau kota B yaitu pada pukul 10.00. Kemudian kecepatannya adalah 45 km per jam. Maka yang ditanya adalah berapa jaraknya. Nah, untuk mencari jarak, rumusnya apa? Jarak yang ditempuh itu adalah kecepatan kali waktu. Berarti untuk menjawab ini nanti, jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Pastikan tulis dulu rumusnya. Nah, K-nya ada, W-nya belum ada. Waktu tempuhnya berapa lama? Kita cari dulu. Waktu tempuh berarti waktu dia tiba dikurangi waktu dia berangkat. Tiba pada pukul 10.00, berangkatnya pada pukul 07.00. 07.30 maksud saya. Sebentar, keliru. Nah,
dari jam 10 atau dari jam 7.30 ke jam 10 ini berapa lama durasinya? Ya, 7.30, 8.30, 9.30, berarti 2 jam tambah 30 menit. 2 jam setengah. Berarti 2 jam 30 menit. Jika anak-anak lupa menghitung ini, silakan buka lagi pada video satuan waktu. Kita sudah bahas ini pada video satuan waktu. Nah, karena di sini kecepatan adalah kilometer per jam, maka sementara di sini ada jam, ada menit. Nah, kita harus rubah dulu. 30 menit itu kan setengah jam. Berarti ini bisa kita tulis 2,5 jam. Ini waktunya. Kemudian untuk mencari jaraknya, tadi adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya yaitu 45 km per jam. Waktunya yaitu 21/2 dikali 21/2 jam. 45 km per jam. 21/2 kita bisa rubah jadi 2 kali 2 4 tambah 1 5/2. Nah gini ya, jam sama jam habis ya, tinggal kilometer nanti satuannya. Sehingga 45 kali 5 dibagi 2. 45 dikali 5. Nah, hitung di sini 45 kali 5. 5 kali 5 2. 4 kali 5 20 sama 5 225. Oke. 225 dibagi 2. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1, 5 bagi 2 2. Oke, berarti jaraknya adalah 112,5 km. Nah, ini jaraknya. Sehingga kita bisa simpulkan, jadi jarak kedua kota, atau boleh juga ditulis jarak kota A ke kota B, atau jarak kota A dan kota B, atau jarak kedua kota juga boleh, adalah 112,5 km. Nah, bentuk soal cerita itu merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar menghitung. Ibarat kita belajar itu sudah naik level, itu adalah level untuk soal cerita. Sehingga ya kita bisa hitung-hitungan, belum tentu nanti kita bisa menerapkannya pada soal cerita. Karena soal cerita butuh pemahaman khusus, yaitu apa? Anak-anak harus benar-benar memahami per kalimat dari soal tadi. Kemudian bisa menyimpulkan, diketahui, ditanya, jawab apa yang ditanyakan. Nah, kayak gitu. Apa yang dijawab. Nah, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kasus contoh-contoh seperti tadi, banyak sekali. Banyak contoh seperti itu atau contoh kasus soal cerita lainnya yang bisa kamu temukan di bukumu. Seperti yang ada di halaman 4. Seperti yang ada di latihan 4 halaman 39. Nah, itu anak-anak bisa gunakan sebagai latihan. Minggu depan akan saya adakan kuis ya. Nah, perhatikan ini. Belajar matematika itu learning by doing. Ini yang paling banyak. Artinya apa? Belajar matematika itu lebih banyak ke belajar dengan cara mengerjakan. Jadi bukan sekedar belajar dengan cara menghafalkan, tetapi banyak belajar dengan cara mengerjakan. Artinya banyak-banyak mengerjakan latihan soal. Nanti anak-anak pasti akan terbiasa dan anak-anak akan kuasai. Saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini. Minggu berikutnya, tidak ya, kita tidak masuk soal cerita. Minggu berikutnya insya Allah akan Ustadz adakan kuis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.